Spasiers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Stadion JIS debut Desember, ada Madrid, Barcelona, dan Atletico. Stadion Jakarta International Stadium bakal debut bulan Desember dengan turnamen yang melibatkan Real Madrid, Atletico Madrid, dan Barcelona U18. Turnamen International Youth Championship 2021 bakal menggelar partai perebutan tempat ketiga dan final di Stadion JIS. Turnamen serupa sudah pernah digelar di Bali pada 2019. Program International Youth Championship 2021 diharapkan dapat menjadi tonggak baru bagi sepak bola Indonesia di mata dunia, serta menjadi awal bersejarah bagi lahirnya ikon baru kebanggaan yakni Stadion JIS. JIS gelar turnamen bulan Desember, Pemprov DKI izinkan penonton hadir. Jakarta International Stadium bakal debut bulan Desember. Pemprov DKI Jakarta mengizinkan penonton hadir dalam jumlah terbatas. Untuk kapasitas resminya, Anies Baswedan belum memberikan kepastian. Sedangkan untuk gelaran International Youth Championship di Bali, Gubernur Bali Wayan Koster sudah mengizinkan kehadiran supporter sebesar 25% dari kapasitas stadion. Jorginho pastikan Italia kerja keras demi Piala Dunia 2022. Tim nasional Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2022 secara langsung karena tak bisa keluar sebagai juara grup C kualifikasi zona Eropa. Meski demikian, Jorginho menegaskan bahwa Gliazzurri akan bekerja keras demi bisa tampil di Qatar pada November tahun depan. Jorginho optimis Italia bisa mendapatkan kemenangan di babak playoff. Seringkali sepak bola menghukum Anda dengan hasil keras yang menyakitkan, kata Jorginho. Tetapi hasil itu tentu tidak akan membuat kami tertunduk dan kehilangan target, ucapnya. Saatnya Messi fokus di PSG. Lionel Messi baru saja membawa timnas Argentina lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar. Lewat Instagramnya, pemilik 6 Ballon d'Or itu menyebut Argentina melewati tahun yang luar biasa. Selanjutnya, Lionel Messi ingin membantu Paris Saint-Germain fokus di sisa musim kompetisi 2021-2022. Sejauh ini PSG masih memimpin klasemen Ligue 1 dengan keunggulan 10 poin atas Lens. Sementara di Liga Champions, Les Parisiens masih harus memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Zlatan Ibrahimovic perpanjang kontrak lagi di AC Milan. Dilansir Football Italia, Ibrahimovic kabarnya akan menaikkan kontrak baru di Milan. Striker 40 tahun itu akan bertahan setahun lagi. Rossoneri disebut akan membuka pembicaraan pada Januari mendatang. Jika deal, maka Ibrahimovic akan bertahan sampai 2023 di San Siro. Saat ini Ibrahimovic dikontrak sampai akhir musim nanti. Ibra Kadabra mendapat bayaran 7 juta euro per tahun. Dikabarkan Ibrahimovic masih mengincar penampilan di Piala Dunia 2022 Qatar tahun depan. Maka dari itu ia bertekad bertahan di Milan. Klausul Dani Alves soal bayar denda ke Barcelona. Dani Alves resmi kembali ke Camp Nou tak lama setelah Xavi Hernandez menjadi pelatihnya. Kembali ke Barcelona, Dani Alves tahu situasi sulit klubnya. Kabarnya pemain berusia 38 tahun itu rela dibayar hanya 1 juta euro per bulan. Namun ada laporan terbaru soal klausul kontrak Dani Alves. Menurut laporan RIC1 dan AS, Dani Alves punya klausul membayar denda hampir 100 juta euro jika gagal menyelesaikan kontraknya atau setara dengan 1,6 triliun rupiah.
Gerrard tunggu peluk hangat Klopp di Anfield. Gerrard kini jadi manajer baru Villa menggantikan Dean Smith yang dipecat menyusul hasil buruk di awal musim. Ketika Gerrard diresmikan sebagai manajer baru Villa, maka perhatian publik langsung tertuju soal laga comeback-nya ke Anfield. Kebetulan laga itu datang lebih cepat, yakni 11 Desember saat Villa bermain di sana. Gerrard pun tak sabar bertemu Liverpool di Anfield bulan depan sebab dia menantikan pelukan hangat Jurgen Klopp. Bukan rahasia lagi, Liverpool tidak pernah menghadapi Gerrard sebagai lawan sejak dia pergi pada 2015 dan itu bakal jadi momen yang ditunggu-tunggu. Bukan ke Barca, Aubameyang bakal gabung Manchester City. Spekulasi masa depan Pierre-Emerick Aubameyang memasuki babak baru. Barcelona terancam gagal mendapatkan Aubameyang karena mereka tidak sanggup membayar gaji sang striker. Seperti yang sudah diketahui, Aubameyang adalah salah satu pemain dengan gaji termahal di Arsenal. Sementara Barcelona saat ini sedang mengalami masalah ekonomi, sehingga mereka tidak sanggup membayar gaji mahal itu. Di sisi lain, Manchester City punya uang yang cukup untuk menggaji Aubameyang, sehingga sang striker kini condong pindah ke Etihad Stadium. Jose Mourinho incar bek Manchester United. Jose Mourinho dilaporkan sedang mengincar salah satu pemain Manchester United untuk didatangkan pada bursa transfer musim dingin 2022 mendatang. Dia adalah bek kanan setan merah asal Portugal, Diogo Dalot. Kabar tersebut datang dari media Italia, Football Italia pada Kamis 18 November 2021. Menurut laporan itu, Dalot adalah pemain pertama yang ingin didatangkan The Special One ke AS Roma. Bidikannya terhadap Dalot bukan tanpa sebab, mengingat Mourinho tertarik lantaran pemain asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu punya pengalaman karena sempat merumput di tanah Italia saat dipinjam AC Milan pada Oktober 2020 hingga Juni 2021. Brendan Rodgers hormati Ole, nggak mau dikaitkan ke MU. Brendan Rodgers menolak isu dirinya dikaitkan dengan Manchester United. Manajer Leicester City itu menghormati koleganya di MU, Ole Gunnar Solskjaer. Rodgers sendiri angkat bicara perihal isu dirinya bakal menggantikan Solskjaer di MU. Juru besut 48 tahun tersebut meminta para jurnalis untuk tidak membahas hal itu dan menghormati Solskjaer. Tidak hanya itu, Rodgers turut menegaskan komitmennya untuk tetap melatih Leicester sesuai perjanjian kerjasama. Kontraknya di The Foxes berakhir pada 2025. Claudio Ranieri ingin Watford tampil arogan lawan Manchester United. Manajer Watford Claudio Ranieri ingin timnya menunjukkan karakter dan arogansi saat menjamu Manchester United pada Sabtu 20 November. Ranieri meyakini baik timnya dan setan merah sama-sama punya tekanan masing-masing dan itu yang membuat duel nanti menarik untuk disaksikan. Kami sangat menghormati Manchester United, namun pertandingannya akan digelar di depan supporter kami dan saya sangat positif. Saya pikir kami bisa melakukan sesuatu yang bagus, ujar Ranieri. Saya sendiri senang dengan tekanan semacam ini, saya merasa hidup ketika ada duel antara tim besar dan underdog. Saya ingin tim saya menunjukkan karakternya dan tampil arogan. Selanjutnya, terancam batal reuni dengan Ronaldo, Zidane bisa latih Messi. Zinedine Zidane berpotensi melatih Paris Saint-Germain dan Lionel Messi setelah terancam gagal reuni dengan Cristiano Ronaldo di Manchester United. Istri dari mantan kapten timnas Prancis itu dikabarkan tidak ingin hidup di kota Manchester. Dilansir dari Le Temps Sport, PSG menjadikan Zidane sebagai pilihan prioritas untuk menangani Kylian Mbappé CS. Sebenarnya kursi nahkoda Les Parisiens saat ini masih diduduki oleh Mauricio Pochettino. Akan tetapi, menurut laporan dari sumber serupa, manajemen PSG mulai tak puas terhadap kepemimpinan juru taktik asal Argentina itu. Wacana pergantian pelatih pun mencuat di PSG dan pilihan utama jatuh pada Zidane. Untuk Amal Mohamed Salah lelang jersey Liverpool miliknya saat bantai Manchester United 5-0. Penyerang Liverpool Mohamed Salah melakukan aksi mulia belum lama ini. Dia akan menggalang dana untuk Yayasan Amal Hewan di Mesir. Salah satu cara menggalang dana itu adalah dengan jersinya yang dikenakan saat Liverpool membantai Manchester United 5-0. Faktor sejarah di baliknya membuat jersey Salah ini memiliki nilai yang sangat berharga, terutama bagi fans Liverpool.
Pengumuman lelang itu disampaikan Salah melalui akun Twitter pribadinya Jumat 19 November. Ngobrol 30 menit, Robert Lewandowski cari tahu soal Liga Inggris. Jurnalis media The Athletic Greg Evans membeberkan isi perbincangan Robert Lewandowski dengan Matty Cash ketika berada di hotel tempat tim menginap. Di hotel tim, Lewandowski menarik Cash ke samping untuk mengobrol selama 30 menit, kata Evans seperti dikutip dari Daily Star. Dia ingin tahu lebih banyak soal Premier League, klub Cash, dan latar belakang keluarga. Tuturnya menambahkan, mungkin saja Lewandowski sedang berupaya untuk lebih mengenal rekan barunya. Namun, bisa juga sang bomber sengaja mengumpulkan informasi soal Liga Inggris karena tengah mempersiapkan diri pindah ke sana. Benjamin Mendy di penjara, dua Mendy lain ikut kena getahnya. Back Manchester City Benjamin Mendy dipenjara karena dakwaan kasus perkosaan, sementara Edouard Mendy dan Ferland Mendy ikut kena getahnya. Edouard Mendy dan Ferland Mendy ikut terbawa-bawa lantaran banyak media yang menggunakan foto mereka untuk mengilustrasikan laporan berita tentang Benjamin Mendy. Edouard Mendy dan Ferland Mendy mengeluhkan hal tersebut di media sosial mereka. Kedua pemain ini membagikan tangkapan layar laporan dari beberapa media yang menggunakan foto mereka dan berita soal Benjamin Mendy. Meski memiliki nama belakang yang sama, hanya Edouard Mendy dan Ferland Mendy yang memiliki hubungan keluarga. Kedua pemain ini merupakan saudara sepupu. Sudah lolos, Timnas Inggris kini diminta mundur dari Piala Dunia 2022. Timnas Inggris baru saja memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 Qatar. Namun banyak seruan yang meminta mereka untuk segera mundur dari ajang sepak bola 4 tahunan tersebut. Melansir Talksport, permintaan agar Timnas Inggris mundur dari Piala Dunia 2022 didasari oleh kontroversi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan tuan rumah Qatar. Qatar dituding telah berbuat curang dan melakukan praktik suap untuk menang bidding. Di sisi lain, kematian dan perlakuan yang diterima pekerja migran dalam membangun stadion juga jadi sorotan. Selain berharap peran organisasi pembela HAM seperti Amnesty International, para pesepak bola juga bisa turut serta memboikot ajang tersebut dengan kapasitas masing-masing. Pelatih Timnas Belgia sebut Eden Hazard berada dalam kondisi menyedihkan. Pelatih Timnas Belgia Roberto Martinez menyebut bahwa Eden Hazard sedang dalam kondisi menyedihkan. Selama membela Real Madrid, Hazard telah tampil dalam 54 pertandingan di berbagai kompetisi dengan menorehkan 5 gol dan 9 assist. Dalam beberapa tahun terakhir, Hazard telah hidup dengan itu, tetapi dia telah berkonsentrasi pada tim nasional, kata Martinez seperti dilansir dari Marca. Kami membutuhkan dia untuk tiba di Piala Dunia 2022 dengan persiapan. Eden Hazard berada dalam momen yang menyedihkan. Dalam hal sepak bola, dia telah meninggalkan proyek pemenang, tetapi dia tidak memiliki ritme kompetisi, ujar Martinez melanjutkan. Xavi Hernandez datang, pemain Barcelona ini berani buka borok Ronald Koeman. Bek Barcelona Oscar Mingueza membocorkan situasi ruang ganti saat masih diasuh Ronald Koeman. Menurut Mingueza, para pemain tidak senang dengan Koeman. Mingueza mengatakan para pemain sudah tidak senang dengan kehadiran Koeman di Camp Nou. Menurutnya hal itu menjadi salah satu penyebab performa kurang apik Barcelona dalam beberapa pekan terakhir. Orang-orang tidak senang dengan Ronald Koeman. Dan ketika Anda tidak sehat dan segalanya tidak berjalan baik, Anda membutuhkan perubahan pemandangan, tuturnya. Oleh sebab itu, Mingueza menyebut Xavi Hernandez bak juru selamat pada waktu yang tepat. Ia menilai kedatangan Xavi untuk menggantikan Koeman langsung memberikan aura positif kepada para pemain. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!